Di Istana Merdeka terjadi peristiwa bersejarah, ialah pelantikan Majelis Pimpinan Praja Muda Karana yang terdiri dari 52 orang oleh Paduka Yang Mulia Presiden pada tanggal 14 Agustus 61. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata Pramuka yang asalnya diambil oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka pandega, dan kelompok anggota yang lainnya, yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamongsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Nationale Padvinderis Organisati atau NPO di Bandung. Di Jakarta, Jong Indonesische Padvinderis Organisati atau JIPO pada tahun yang sama. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini melebur menjadi satu, bernama Indonesische Nationale Padvinderis Organisati atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Di luar Jawa, para pelajar sekolah Sumatera Barat mendirikan kepanduan yang bernama El Hilal pada tahun 1928. Masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia.
serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Nederlandse Padvinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanse Padvinders Organisatie yang berdiri atas prakarya SP Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan bahwa adanya Padvinder Muhammadiyah yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Waton atau HW. Nasionale Padvinderis yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Adveling Padvinderis yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Adveling Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP. Nasionale Islamite Padvinderis atau NATIPIJ didirikan oleh Jong Islamiten Bond atau JIB dan Indonesia Nasionale Padvinderis Organisatie atau INPO didirikan oleh pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia. Persaudaraan Antara Pandu Indonesia merupakan federasi dari pandu kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia yang dirintis oleh tokoh dari Jongjapa Padvinders atau Pandu Kebangsaan, JJP atau PK, INPO dan PPS, JJP Jongjapa Padvinderis, PK Pandu Kebangsaan. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI, pada bulan April 1938. Antara tahun 1928 sampai dengan 1935, bermunculan gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Kepanduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat sebagai Pandu Indonesia, Padvinderis Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Sedangkan yang bernapas agama El Hilal, Pandu Ansor, Al-Watoni, Hizbul Waton, Kepanduan Islam Indonesia, Islamische Padvinderis Organisatie, Tridharma, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, Kepanduan Masehi Indonesia. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia merencanakan All Indonesian Jamboree. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan yang kemudian disepakati diganti dengan nama Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Masa Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia Kedua, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan Organisasi Rakyat Indonesia
termasuk gerakan kepanduan dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan Perkino kedua tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itulah, bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia. Masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia. Sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93/BAG A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, Kepanduan Indonesia Muda. Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia. Kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres kedua di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950. Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing. Dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/KAB tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. Jadi keputusan nomor 93/BAG A tertanggal 1 Februari 1947 itu sudah berakhir. Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab 10 hari sesudah keputusan Menteri nomor 2334/KAB itu keluar, maka wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Pada saat inilah, tepatnya tanggal 16 September 1951, diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia sebagai suatu federasi. Pada 1953, Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO
atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama